Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian, jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di hari Minggu ini kita kembali diperkenankan dan diberi waktu untuk beribadah memuliakan Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita saat ini, ibadah Minggu, kita menggunakan kata ibadah bentuknya yang kedua. Untuk itu dengan penuh kasih, diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita saat ini. Kita memuliakan Tuhan Allah. Kita menyanyi pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pada hari Minggu ini, kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah bersama seisi rumah kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Selamanya, amin. Kita nyanyikan pujian, hanya dekat kasih. Kasihmu Bapa, jiwaku pun tergerak. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senantiasa. Persilakan kita duduk kembali. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita bersukacita dalam iman. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas segala cinta kasih Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani ini. Kita membaca nas pembimbing saat ini secara bersama-sama yang terdapat dalam Ulangan pasal yang 9 ayat yang keempat berbunyi, "Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu." Kita nyanyikan pujian. Segala puji syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita sekalian merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Kita sampaikan permohonan dan pengakuan ini melalui nyanyian "Seperti yang Kau ingini". Untuk menerima berita anugerah Allah, diundang kita sekalian berdiri. Kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas serta bertobat, maka Dia memberikan kita pengampunan, sebagaimana firman-Nya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Silakan kita duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah kita saat ini. Kita menyanyikan pujian, "Siapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan pemberitaannya. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami memperoleh kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan saat ini terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Persekutuan keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kekristenan, khususnya kita yang ada dalam aliran Protestan, ada 3 ajaran pokok tentang pembenaran atau keselamatan. Yaitu yang pertama disebut dengan istilah sola fide. Dibenarkan semata-mata karena iman. Yang kedua ada sola gratia. Dibenarkan semata-mata hanya oleh kasih karunia. Dan yang ketiga sola scriptura. Dibenarkan semata-mata karena firman Tuhan. Saudara-saudara, sola fide, pembenaran karena iman atau dibenarkan semata-mata karena iman, merupakan ajaran kekristenan yang tidak bisa dipisahkan atau menjadi satu kesatuan dengan 2 ajaran pembenaran lainnya. Dibenarkan karena iman bersangkut paut dan utuh dengan pembenaran karena kasih karunia dan pembenaran karena firman Tuhan. Ajaran ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Bukan nanti ada di abad 16 ketika gerakan Protestan ada. Tapi ajaran ini sesungguhnya adalah ajaran yang sudah melekat dalam hidup orang-orang Kristen perdana. Paulus memberitakan ajaran ini kepada jemaat Kristen di Roma. Di tengah mereka menghadapi berbagai bentuk pergumulan dan tantangan hidup sebagai orang percaya. Saudara-saudara, persekutuan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajaran tentang sola fide atau pembenaran atau dibenarkan karena iman bukan semata-mata ajaran dogmatis, bukan semata-mata doktrin gereja. Tapi ajaran ini sesungguhnya menjadi ciri khas kekristenan. Bahwa di dalam kekristenan tidak ada tempat bagi seorang umat pun untuk membanggakan diri atau mengklaim diri bahwa keselamatan, pembenaran dapat terjadi pada dirinya oleh karena usahanya. Ini yang mau ditekankan. Bahwa hanya seseorang yang dengan imannya
percaya kepada Tuhan, itulah yang sungguh-sungguh layak untuk beroleh pembenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus telah dinyatakan kepada dunia ini, maka respon yang penting dan terutama dari setiap orang adalah iman. Seseorang yang beriman berarti telah dibenarkan, telah diselamatkan. Dan itulah menjadi jaminan bagi seseorang untuk beroleh kasih karunia Allah. Saudara-saudara, kasih karunia ini bukan sekedar kasih karunia dalam saat-saat tertentu. Bukan hanya di saat-saat sukacita. Bukan hanya di saat hidup dalam suasana damai, aman, tentram. Tetapi juga meliputi seluruh kehidupan orang yang percaya. Iman adalah kasih karunia Allah. Dan oleh iman itulah seseorang memperoleh keselamatan karena dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Dan melalui ajaran ini, kepada kita semua diingatkan bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang harus bermegah. Orang-orang yang harus bangga menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena kita sesungguhnya telah dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Di balik pembenaran ini tersedia kehidupan yang kekal. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Saudara-saudara, bukan hanya dalam suasana nyaman. Sekali lagi bukan hanya dalam suasana hidup yang berjalan lancar. Tetapi orang Kristen, orang yang beriman kepada Yesus Kristus harus juga bermegah di tengah kesengsaraannya. Kenapa? Di tengah kesengsaraan kita diajak oleh Rasul Paulus untuk bermegah. Karena kita beriman. Karena di dalam iman itu terkandung pengharapan yang tidak mengecewakan. Apapun dan bagaimanapun bentuk dan kondisi kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan, ketika ia terus setia dalam iman, maka kehidupan itu terus akan diarahkan pada masa depan. Inilah pengharapan orang yang percaya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Kristen di Roma, supaya mereka juga bermegah di dalam kesengsaraan mereka. Saudara-saudara, tidaklah mudah untuk bermegah di tengah kesengsaraan. Siapa yang mau bangga ketika menjalani kehidupan yang sengsara? Ajaran ini pasti sulit diterima oleh orang dengan hanya mengandalkan akalnya. Tetapi yang Paulus mau katakan adalah bahwa ketika orang beriman bermegah di tengah kesengsaraannya, itu berarti dia hidup dalam iman. Dia terus meyakini bahwa kehidupannya dibimbing oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan untuk kehidupan yang penuh damai sejahtera Allah. Inilah yang disebut dengan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Maka dapatlah dimengerti bahwa pembenaran oleh iman adalah kasih karunia Allah yang memungkinkan semua orang percaya bermegah di dalam setiap situasi dan kondisi hidup. Karena segala sesuatu yang terjadi dan dialami oleh orang percaya kepada Yesus Kristus selalu mengandung pengharapan. Selalu tersedia masa depan. Dan masa depan itu tidak lain dan tidak bukan adalah damai sejahtera Allah. Dan itu mewujud dalam kemuliaan Allah. Kasih karunia Tuhan Allah yang dianugerahkan kepada kita terwujud melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus. Sebab ketika kita lemah, firman Tuhan memberi kesaksian, sebab ketika kita lemah, Kristus telah mati untuk kita. Kelemahan kita itu adalah akibat kedurhakaan dosa kepada Tuhan Allah. Maka di sini kita melihat adanya peralihan hidup dari kehidupan yang penuh durhaka, penuh dosa, beralih kepada kehidupan yang percaya kepada Tuhan Allah. Maka kehidupan kita sekarang sesungguhnya adalah kehidupan yang bermegah.
Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang bangga menjadi pengikut Kristus Yesus Kristus. Karena hidup kita berharga. Hidup kita berguna dan hidup kita bermakna. Rasul Paulus mengingatkan semua orang percaya untuk memahami ajaran ini. Ajaran sola fide. Pembenaran karena iman telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya sebagai kasih karunia Allah, bahwa oleh karena iman itu mereka boleh bermegah dalam kehidupan mereka, juga dalam kesengsaraan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan yang dijalani, yang dihadapi oleh kita saat ini, seharusnya tidak mempengaruhi, tidak mengubah konsep beriman kita, konsep kebanggaan kita menjadi anak-anak Allah. Karena hidup yang telah dibenarkan oleh iman adalah kasih karunia Allah. Dan hidup itu adalah hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang menjadi penerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita telah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan kita seharusnya adalah orang-orang yang mesti menyadari kita ini adalah orang benar. Dan sebagai orang yang benar, hidup kita pun harus memberi buah kebenaran. Saudara-saudara, banggalah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kebanggaan itu, kemegahan itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang benar sebagaimana yang Yesus kehendaki. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di balik semua peristiwa yang terjadi dan dialami oleh orang percaya, selalu tersedia pengharapan. Konsep itu lahir ketika kita beriman. Seseorang yang tidak beriman kepada Tuhan tidak akan pernah menyadari dan mengakui bahwa di balik setiap peristiwa Tuhan menyediakan masa depan. Puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan. Kita sebagai umat kepunyaannya diajak untuk bermegah. Bermegah bukan hanya di suasana hidup sukacita, tetapi bermegah juga di tengah kesengsaraan kita. Kita masih berada di dunia ini. Segala peristiwa masih akan menyertai hidup kita. Peralihan hidup akan terus terjadi. Dan ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita dibawa, dialihkan dari kehidupan yang penuh kedurhakaan karena dosa, dan kita dibenarkan. Ini kehidupan yang baru. Dan inilah sebenarnya dalam kekristenan yang disebut dengan kehidupan yang normal, yaitu hidup di dalam iman. Karena kita sesungguhnya hanya dibenarkan oleh karena iman. Oleh iman yang ada pada kita, kita telah menjadi penerima kasih karunia Allah. Karena itu, kita juga adalah orang-orang yang diberi jaminan janji untuk bermegah. Bangga atas kehidupan yang adalah kasih karunia ini. Kemegahan itu mestilah kita wujud nyatakan melalui kehidupan yang menghargai kehidupan itu sendiri. Tetap bermegah kendati pun kehidupan diperhadapkan pada kesengsaraan. Karena kita percaya semua peristiwa yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Tuhan selalu menyediakan damai sejahtera di balik semua peristiwa. Juga yang kita hadapi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ingatlah saudara-saudara bahwa pengharapan kita selalu tersedia. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kita telah dibenarkan oleh iman dan kita menjadi penerima kasih karunia Allah. Dengarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Roma
bahwa Paulus katakan orang-orang yang telah dibenarkan karena iman adalah orang-orang yang dialihkan kepada kehidupan yang senantiasa berpengharapan. Kendati pun mereka dalam kesengsaraan, mereka harus menyadari dan mempercayai, mengharapkan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu membawa kita pada pengharapan. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanapun bentuk kehidupan kita saat ini, ingatlah dan teruslah bermegang. Kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus karena kita beriman. Karena itu, peganglah selalu janji firman-Nya, tetaplah setia beriman kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan akan terus membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Karena itulah yang sesungguhnya dirancang Allah bagi kita. Tuhan tak pernah merancang kita pada rancangan kecelakaan, tetapi semata-mata pada rancangan damai sejahtera. Selamat menikmati kasih karunia Allah. Selamat menikmati pembenaran Allah oleh karena iman saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang telah memberkati kita saat ini. Kita nyanyikan pujian, kasih-Mu tiada duanya. Dengan penuh kasih, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci secara bersama-sama menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan kita duduk kembali. Sekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita menyampaikan segala syukur permohonan kita kepada Tuhan dalam doa umum. Untuk itu marilah kita masuk dalam doa umum. Kita mempersiapkan diri, kita nyanyikan pujian. Aku hendak bersyukur. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu saat ini. Engkau telah memberi kami kasih karunia melalui pembenaran atas iman kami kepada Yesus Kristus. Firman-Mu telah menjadi bagian kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Tuhan, kami memohon Engkau menyempurnakan firman-Mu di dalam hidup kami, agar kehidupan ini sungguh kami hargai, sebab sesungguhnya Yesus Kristus telah mati bagi kami dikala kami berdosa, dan kami hidup di dalam kasih karunia, dan sungguh kami dilayakkan untuk bermegah di tengah segala kondisi dan situasi kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, firman-Mu kiranya menyinari hati hidup kami semua, menyegarkan iman kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam kesetiaan kepada-Mu. Kami percaya bahwa hidup ini senantiasa Tuhan arahkan dan bimbing kepada masa depan, dan masa depan itu sungguh adalah damai sejahtera. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Ya Tuhan Allah, kami sungguh percaya hari-hari hidup yang boleh kami jalani dalam berbagai bentuk aktivitas pekerjaan, pelayanan yang boleh kami lakukan, semua boleh kami lalui hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kami percaya itu Tuhan, karena kami beriman kepada-Mu. Oleh karena itu kami memohon ya Tuhan Allah, tatkala Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan hari ini, kami memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Untuk itulah Tuhan bimbing dan sertai kami dalam melangkah, supaya
apapun yang kami perjuangkan, segala bentuk aktivitas, pekerjaan, pelayanan, pengabdian yang kami lakukan, semua itu akan mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, lawatlah seluruh persekutuan keluarga di jemaat-Mu yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing oleh karena situasi dan kehidupan yang kami jalani di masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas segenap kehidupan ini. Engkau menata kehidupan ini pada damai sejahtera-Mu, bukan pada kecelakaan. Karena itu, kami menyerahkan totalitas hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang berkehendak dan menetapkan semua hal yang terjadi untuk kami alami. Bapa di sorga, lawatan-Mu di setiap rumah yang memuji-muji memuliakan nama-Mu. Datanglah kiranya damai sejahtera bagi mereka. Teruslah iman mereka dikuatkan, ditetapkan agar mereka tidak khawatir dan bimbang akan menjalani hidup ini. Sebab kami percaya damai sejahtera di masa depan itulah yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi setiap rumah tangga, setiap pribadi. Ya Bapa di sorga, Engkau mengenal setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau mengetahui apa yang kami khawatirkan akan masa depan. Tapi kami mohon Tuhan, janganlah biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Mari Tuhan, tetap ingatkan dan sadarkan kami. Kami hanya beroleh pembenaran, menerima keselamatan semata-mata oleh karena iman, oleh karena kasih karunia, dan oleh karena firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami yang boleh melaksanakan persekutuan ibadah di hari ini, Tuhan akan sempurnakan ibadah kami agar menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat-Mu dalam persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu. Mereka Tuhan yang dalam pergumulan, dalam duka cita, Tuhan akan hibur. Di tengah kelemahan tubuh karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan akan berperkara. Tangan-Mu akan tertumpang atas mereka agar kesembuhan mengalir. Mereka menikmati sukacita ilahi. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan pelihara mereka. Mereka yang dalam kelemahan tubuh di masa tua mereka, Tuhan akan terus meneguhkan iman mereka. Kendati pun di kelemahan, mereka tetap kuat di dalam iman. Kami juga doakan Tuhan, anak-anak kami yang masih balita, Tuhan akan melindungi mereka dalam pertumbuhan mereka. Kasih sayang-Mu menjadi bagian yang mereka nikmati di hidup ini. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi seluruh sanak saudara keluarga kami yang terpisah dengan kami. Tuhan, kasih-Mulah juga yang akan mewarnai kehidupan mereka semua dan melingkupi mereka. Oleh karena iman mereka terus ada dalam kebenaran dan mereka terus menikmati jaminan keselamatan dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan berkati persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu dalam segala rencana tugas pelayanan. Tuhan akan memberi kami hikmat, kekuatan dan kebijaksanaan agar penata layanan boleh kami lakukan dengan benar. Kami terus mengandalkan Tuhan dan semata-mata memuliakan Tuhan. Maka dalam masa mempersiapkan seluruh pelayanan, peribadatan ke depan, Tuhan akan membimbing kami. Engkau yang akan terus berkuasa atas segala hal yang kami rancang dan putuskan. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, agar Tuhan yang terus memberi mereka hikmat. Bagi bangsa dan negara ini, agar Tuhan yang menghadirkan shalom, damai sejahtera-Mu berlaku di negeri ini. Kami juga mohon Tuhan jaga dan lindungi semua anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu dalam kehidupan mereka dalam pelayanan. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi Majelis Sinode GPD. Tuhan tolong mereka
dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Jauhkan segala hal, terutama Tuhan, wabah pandemi ini jauh dari hamba-hamba-Mu. Mereka boleh menikmati sukacita, terus bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia ini. Demikian juga Tuhan, majelis jemaat BPBPP, panitia, bahkan seluruh perangkat pelayanan di Jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan berkati kami semua, agar oleh berkat-Mu kami terus beriman, dan kami terus menyadari dan menghargai hidup ini sebagai kasih karunia-Mu. Kami bermegah di segala kondisi kehidupan, karena kami adalah milik-Mu, bahwa di balik setiap peristiwa Tuhan menyediakan damai sejahtera. Ya Tuhan, mereka yang berulang tahun, yang menikmati sukacita Tuhan akan lengkapi. Mereka yang saat ini sedang dituntut untuk bersabar oleh karena situasi dan kondisi hidup ini, Tuhan akan menyertai mereka, meneduhkan pengharapan mereka pun terus kuat kepada Tuhan. Terutama Tuhan, anak-anak kami yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan berkuasa atas mereka, memampukan mereka terus berpengharapan, memandang masa depan yang cemerlang, yang tidak mengecewakan, yang asalnya dari Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami semua, atas persekutuan jemaat, agar hanya kuasa dan kasih Tuhan yang berlaku di kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membenarkan kami oleh karena iman. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita menyampaikan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih kita atas segala berkat dan kasih karunia-Nya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan ayat 23a. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Demikian firman Tuhan. Kita memberi persembahan dengan penuh sukacita, kita nyanyikan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Penuh kasih, marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah, sumber segala kasih karunia dan berkat, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang kami terima dan nikmati. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-berkat-Mu yang kami peroleh melalui usaha dan pekerjaan kami. Ini kami mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih.
Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan memuliakan Tuhan Allah. Kita nyanyikan pujian, Tuhan menetapkan. Marilah, arahkanlah dan bukalah hidupmu bagi Tuhan Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan kita duduk, kita berdoa dalam saat teduh sejenak. Demikianlah rangkaian ibadah kita di hari Minggu saat ini. Majelis Jemaat BP dan BPP, seluruh perangkat pelayanan, Jemaat BPD Koinonia Pani, ucapkan selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri masuki kehidupan new normal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.